Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, iblis atau setan di muka bumi ini memang menjadi musuh besar bagi umat manusia. Ribuan tahun iblis telah mampu membuat manusia terperosok ke dalam jurang kebatilan. Bahkan jenis iblis yang menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan itu pun banyak sekali. Bahkan ada salah satu ulama yang berpendapat bahwa dalam menyesatkan manusia, iblis mempunyai keahlian tersendiri. Yang ahli mengkufurkan orang beriman, tugasnya hanya mengkufurkan dengan berbagai macam tipu daya. Yang ahli menggoda orang sholat, tugasnya hanya menggoda orang sholat, dan seterusnya. Namun, jika disuruh memilih, ternyata iblis takut menggoda orang yang sedang tidur daripada orang yang sedang beribadah sholat. Pengakuan tersebut disampaikan oleh iblis sendiri kepada Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Benarkah iblis takut kepada orang yang sedang tidur daripada kepada orang yang sedang melakukan ibadah sholat? Bagaimana kisahnya? Ikuti selengkapnya di video berikut ini. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Pada suatu ketika Rasulullah SAW hendak memasuki masjid, alangkah terkejutnya dia. Tepat di samping pintu masjid, beliau melihat sesosok tubuh membayang dan akhirnya semakin jelas ternyata ia adalah iblis laknatullah. Ketika Rasulullah melongokkan kepalanya ke dalam masjid, terdapat dua orang di sana. Namun satu orang tengah melaksanakan sholat, sedangkan seorang lainnya tampak tengah tidur pulas dekat pintu. Iblis itu tampak gusar dan ragu antara masuk masjid atau tidak masuk masjid. Rasulullah SAW pun bertanya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Tanya Rasulullah. Iblis pun menjawab, "Aku hendak masuk masjid dan merusak sholatnya orang itu, tetapi aku merasa takut terhadap orang yang sedang tidur itu," kata iblis sambil menunjuk orang yang sedang tidur. Rasulullah mengernyitkan keningnya, tanda semakin keheranan. Lantas beliau bertanya lagi, "Wahai iblis, mengapa engkau takut terhadap orang yang sedang tidur dan tidak takut kepada orang yang sedang sholat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Iblis tidak dapat menyembunyikan rahasia di hadapan Rasulullah SAW. Ia pun dengan gamblang menguraikan alasannya. "Ya Rasulullah, orang yang sedang sholat tersebut adalah orang yang bodoh. Dia tidak tahu syarat, hukumnya sholat, tumakninah, dan tidak bisa sholat dengan khusyuk." Iblis melanjutkan perkataannya, "Sedangkan orang yang sedang tidur itu adalah orang yang alim. Maka jika aku merusak sholatnya orang bodoh itu, aku khawatir dia akan membangunkan orang yang sedang tidur itu, kemudian mengajari dan membetulkan sholatnya orang yang bodoh tadi." Jelas iblis ketakutan. Rasulullah mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar keterangan iblis. Beliau semakin sadar bahwa ilmu adalah senjata dan modal bagi umatnya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah pun teringat ia pernah mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika Nabi Sulaiman diperintahkan memilih karunia yang disukainya, apakah harta, tahta, atau ilmu, Nabi Sulaiman justru lebih memilih ilmu. Jika Nabi Sulaiman memilih harta, belum tentu tahta dan ilmu didapatkannya. Jika ia mengambil tahta, maka harta dan ilmu juga belum tentu dapat diraihnya. Namun, dengan memilih ilmu, akhirnya harta dan tahta dimilikinya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidurnya orang yang alim dan berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.